Apa yang dilakukan oleh Dr. Rosuryo, Rizman Hasyolan dan yang lainnya ini sekali lagi bukan untuk dan atas nama kepentingan pribadi. Apakah itu bisa menjadi bukti sentral untuk menjerat ya Rosuryo itu pidana? Ya, itu bukti sentral. Kenapa? Karena itu otoritas. Ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu cuma perlu angka tadi, 2 alat bukti. Kami juga minta proses di Polda juga melibatkan unsur masyarakat, karena sekali lagi apa yang dilakukan oleh Dr. Rosuryo, Rizman Hasyolan dan yang lainnya ini sekali lagi bukan untuk dan atas nama kepentingan pribadi, tapi motifnya adalah untuk mencari kebenaran berdasarkan ilmu yang mereka miliki, termasuk tadi menyelamatkan legasi bangsa Indonesia dari sejarah pernah dipimpin presiden tertuduh ijazahnya palsu. Maka ini tanggung jawab kita semua. Kita harus selesaikan di era kita, jangan sampai kita mewariskan republik ini kepada generasi selanjutnya dengan nokta hitam pernah dipimpin presiden diduga ijazahnya palsu. Begitu. Apakah putusan Bareskrim untuk menghentikan penyelidikan ini bisa dikatakan secara hukum final dan mengikat, atau sebetulnya ada upaya hukum lain? Kalau final dan mengikat, ya enggak, karena pengadilan. Ya. Final dan mengikat itu sampai Mahkamah Agung. Tapi putusan itu apakah menjadi bukti sentral nanti, karena temanya ini apakah Rosuryo CF bisa dijerat pidana, apakah itu bisa menjadi bukti sentral untuk menjerat ya Rosuryo itu pidana? Ya, itu bukti sentral. Kenapa? Karena itu otoritas. Satu. Yang kedua, tadi Pak Arianto sudah mengatakan, UGM juga sudah mengatakan, oh itu betul kok ijazahnya, itu 2 otoritas. Nah, kita kembali ke pertanyaan topik hari ini, bisa tidak terjerat pidana ya, bisa atau tidak dipidana? Nah, jawabannya itu sangat bisa. Kenapa? Kita sudah pernah diskusi ya, bahwa saya mengatakan legal truth tadi ya. Legal truth, defaulter truth itu sudah mengarah ke sana, karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu cuma perlu angka tadi, 2 alat bukti, kuantumnya 2. Nah, di sini tadi sudah ada keputusan dari Bareskrim, lapornya. Nah, itu 1 tuh. Kemudian ada juga perbandingan-perbandingan, dokumen-dokumen yang dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya ya pada tahun itu. Itu juga udah 2. Belum lagi soal, oh Jokowi pernah KKN, Pak Jokowi pernah KKN. Juga pengumuman koran dulu kan ada banyak waktu itu Bareskrim menampilkan. Jadi itu sudah banyak. Nah, Ada satu dokumen yang saya sangat terkejut karena dokumen itu digunakan oleh Bareskrim, yaitu Koran Kedaulatan Rakyat. Ya, Koran Kedaulatan Rakyat itu saya sangat hafal karena saya di Jogja gitu. Jadi Kedaulatan Rakyat itu koran makanan sarapan sehari-hari setiap rumah di Jogja. Jadi apal banget. KR atau Kedaulatan Rakyat itu punya kalender atau tanggal hari ini itu ada di ujung kanan atas, itu ada 2 penanggalan, 1 penanggalan Masehi dan 1 lagi penanggalan Jawa. Nah, Bareskrim itu menggunakan Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Ya, itu adalah hari di mana calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu diumumkan nama-namanya di koran di seluruh Indonesia, koran nasional termasuk Kedaulatan Rakyat. Nah, di dalam lembaran yang ditunjukkan oleh Bareskrim melalui slide itu terlihat memang di Fakultas Kehutanan nomor 14 itu ada nama Joko Widodo. Ya, nah, saya balik lagi ke soal penanggalan karena ini soal behavior. Jadi penanggalan Harian Kedaulatan Rakyat yang bahkan Dirtipidum ya, Pak Johandan itu Dirtipidum ya, itu menyebut dengan jelas 18 Juli 1980 garis miring. Perhatiin, 5 Puasa 1912. Nah, saya langsung terkejut, saya zoom. Nah, ketahuan kalau koran ini pasti koran abal-abal. Ternyata tulisannya betul puasa. Itu kesalahan fatal, tal. Pasa atau bahasa Jawanya poso. Ingat ya kan ini ya. Jadi harusnya tulisannya itu 5 poso atau 5 pasa 1912. Kalau itu memang koran asli. Bukan tulisannya puasa. Bukan 5 puasa. Dari situ aja koran itu sudah tidak benar. 1 ya.
dari itu. Artinya behaviornya adalah betapa cerobohnya Bareskrim. Bahkan terbitan sekarang 2025 itu konsisten. Kedaulatan rakyat tuh menulis pasa ya pasa, nggak pernah dia nulis puasa. Kami sudah dirugikan dengan proses yang kami tidak dilibatkan, dengan bukti-bukti yang kemudian kami temukan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Bareskrim, dengan narasi yang kemudian diperluas seolah-olah ada bohir, ada macam-macam. Kalau mau fokus dengan perkara ini fokus, dan begini Pak Arianto, ini ada 2 perkara. Yang dimaksud gelar perkara khusus itu belum masuk ke Polda Metro Jaya, tapi proses yang di Bareskrim. Kalau gelar perkaranya hanya dilakukan di Polda Metro Jaya, itu merugikan klien kami. Kenapa klien kami yang menjadi terlapor dilakukan gelar perkara? Jelaskan ya. Saya jelaskan dulu. Sebentar Pak, saya mau bicara Pak. Oke, tolong tenang. Kita jangan sampai mulai di jilid kedua. Pak Arianto tenang. Mas Asma tenang. Nanti silakan jawab, nggak apa-apa. Tolong tenang dulu. Saya belum Tolong tenang dulu. Tolong tenang dulu. Ini kita sudah berdebat 2 kali. Kita sepakat di sini kita bukan debat kusir, tapi kita akan adu gagasan di sini. Pak Arianto, mohon didengar dulu Pak Ahmad. Baik, nanti saya kita akan berikan lanjutkan. kesempatan kepada Pak Arianto. Makanya ada surat SP3D, surat pemberitahuan perkembangan perkara Dumas yang dikirimkan oleh Karo Wasidik, yang ditandatangani langsung oleh Karo Wasidik Dr. Brigjen Pol Dr. Andes Sumarto MSI. Ini yang kami tunggu, gelar perkara khusus yang memang untuk kepentingan laporan yang sudah kami ajukan di Bareskrim. Bahwa kemudian di Polda juga ada gelar perkara, ya memang harus demikian. Tapi jangan sampai di proses di Bareskrim tidak dilakukan gelar perkara khusus yang kami dilibatkan, tiba-tiba semua dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ini nggak fair. Dan saya ingin ingatkan ya, proses yang dilaporkan itu ada persoalan yang tidak ada kaitannya dengan saudara Joko Widodo, karena Joko Widodo lex spesialis telah mengadukan dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Kuasa hukum juga tadi menyatakan pasalnya ada pencemaran, ada fitnah. Tiba-tiba muncul orang yang nggak ada urusannya, pasal 160 dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, kemudian di Polres Jakarta Pusat. Ini apa? Kalau kita mau komplain, siapa yang kemudian membuat perkara ini makin rame? Ya mereka-mereka ini yang nggak ada urusannya dengan perkara. Nah, kita tahan sampai di situ. Ada. Karena itu, kalau kita mau mendidik rakyat ini untuk bisa mempercayai hasil dari sebuah lembaga yang kita akui wewenangnya, maka lembaga tadi harus memberikan contoh teladan keterbukaan kepada publik terhadap proses yang mereka lakoni. Satu pernyataan yang ingin saya sampaikan, kalau kami tidak mendapatkan keadilan dalam prosesnya, bagaimana mungkin kami mendapatkan keadilan dari hasilnya? Dr. Rismon itu menganalisa pejabatnya, namanya dari Ahmad Sumitro menjadi Ahmad Soemitro, nggak pernah dikotak-kotik itu. Loh, kenapa muncul pasal 32? Dari mana ini pasal 32 muncul? Ini yang namanya penyelundupan hukum dengan motif agar bisa menahan klien kami. Kami tidak terima, dan seluruh rakyat jangan mau dibodoh-bodohi. Karena pasal 32 Undang-Undang ITE yang disampaikan kuasa hukum saudara Jokowi saat membuat LP itu tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu. Kalau gitu biar bisa ditahan, pakai aja Pak Polisi, pakai saja pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kenapa? Anggap saja ini sudah merugikan negara nih, empat klien kami. Udah sekalian aja biar bisa ditahan kalau mau caranya begitu. Tapi kan kita tidak begitu. Kita ini mau bernegara dengan benar, berhukum dengan benar, menegakkan hukum dengan mengikuti proses dan prosedur hukum yang benar, mengikuti doktrin-doktrin hukum dan juga jurisprudensi yang sudah ada. Jangan bikin aturan sendiri. Oke, kalau dalam putusan MK nomor 90 itu membuat norma yang aneh yang membuat saudara Gibran Raka Buming Raka bisa nyalon wakil presiden dan terpilih, udah oke lah, itu silakan, udah terjadi. Tapi dalam kasus ini kami tidak terima. Jangan sampai ada penyelundupan hukum dengan motif untuk menahan tersangkanya, pasal 32. Kemudian yang kedua, pasal yang diselundupkan lagi, pasal 35. Pasal 35 pun sama, ini 12 tahun ancamannya. Karena di dalam KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana, syarat untuk menahan itu ada 2 syarat, syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, syarat objektif salah satunya adalah kasusnya itu minimum ancamannya 5 tahun penjara, dan ini sudah 12 tahun, berarti bisa ditahan gitu loh. Coba pasal 35 ini, dalam pasal 35 ini bahwa setiap orang
yang melakukan penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data itu dianggap otentik, diancam pidana menjadi 12 tahun. Anggap saja ini memanipulasi data informasi elektronik. Nggak ada yang memanipulasi, mengubah bentuk, mentransmisikan dan sebagainya. Nggak ada. Yang ada menganalisa font hurufnya kok Times News Roman, spesimen tanda tangan Pak Ahmad Sumitro kok beda dengan yang dimiliki anaknya di ijazahnya. Ahmad Sumitro kok namanya menjadi Ahmad Sumitro. Skripsinya kok masih bagus, spesimennya juga Times News Roman, kok nggak ada lembar pengesahan kosong begitu loh. Itu nggak ada yang mengubah bentuk, bentuknya cuma kayak gitu.